Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak uptrend dan pengendalinya masih rutin melakukan average up. Jadi masih terus akumulasi di harga atas. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang Februari nanti akan masuk ke IDX 30. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelumnya saya bahas saham-saham yang masuk ke LQ45 dan keluar, di video ini saya coba bahas saham-saham yang masuk ke indeks IDX 30. Jadi bukan cuma saham-saham yang masuk ke LQ45 menarik, menurut saya pribadi, IDX 30 juga menarik untuk dipantau pergerakannya. Jadi bisa kita lihat, ada 4 saham yang masuk ke IDX 30 dan ada 4 yang keluar. Jadi yang masuk bisa kita lihat ada pertama ACE, kedua ICBP, ketiga INKP, keempat saham PJO atau Pertamina. Dan yang keluar ada 4 juga yaitu EMTK, ESA, Harum, dan TOR. Untuk saham Pertamina, video sebelumnya saya sudah bahas pada saat masuk ke LQ45, jadi saya akan coba bahas saham lain yang keluar dari IDX 30. Jadi yang 3 saham pertama yang masuk ke IDX 30 bisa kita lihat. Yang pertama ICBP, secara tren saat ini memang masih oke, masih bergerak tren, tapi dalam satu minggu ini masih kesulitan untuk menembus harga 11.500. Tapi ini masih mencoba dan belum terkonfirmasi gagal break atau ada potensi untuk melemah. Tapi secara tren ini masih oke. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan asing dalam 2 minggu ini mulai distribusi, tapi di broker summary pada kenaikan hari Jumat kemarin 0,43% ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi secara bandarmologi ini masih ada akumulasi, tapi secara teknikal saat ini candle hari Jumat walaupun naik ini tidak begitu oke, dan saat ini masih belum terkonfirmasi break 11.500. Jadi tetap untuk ICBP ini memang ada sentimen positif karena masuk ke IDX 30 sehingga potensi untuk kembali minggu depan mencoba break masih besar untuk menuju 11.800. Tapi tetap kita harus lihat konfirmasi pada perdagangan minggu depan. Apabila minggu depan masih kesulitan untuk break, maka cara pergerakan ICBP saya lihat masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk melemah kembali menuju support di sekitar 11.000. Jadi apabila gagal break, ini kesempatan untuk teman-teman belum sempat entry saham ICBP untuk coba tunggu di sekitar harga 11.000 sampai garis EMA 50 dan saat ini sekitar 10.950. Sedangkan untuk teman-teman saat sudah masih dapat di harga bawah, di sekitar harga 10.800 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold selama ICBP masih kuat berada di atas kedua garis EMA ini. Dengan target terdekat untuk take profit tetap di sekitar 11.000 sampai target lebih jauh di 12.000 untuk ICBP. Kan secara tren ini masih oke dan masih ada sentimen positif. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang kita lihat ACE. ACE juga secara tren saat ini sebenarnya masih oke. Masih bergerak tren walaupun 2 hari terakhir terbentuk candle merah. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat saat ini sebenarnya masih ada di sekitar 850, tapi dalam satu minggu belum sempat tercapai, baru di sekitar angka 835. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini ada di 800, sedangkan support EMA 50 saat ini di sekitar 775 dan support EMA 150 saat ini di sekitar 740. Jadi ACE hari Jumat memang melemah, beda dengan ICBP yang bergerak naik. Tapi jika kita lihat untuk ACE pada penurunan ini masih ada akumulasi besar, dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham ACE. Jadi ACE secara tren juga saya masih menarik untuk di hold apabila teman-teman masih hold. Dan
lebih menarik lagi karena penurunan hari Jumat ini malah ada akumulasi. Jadi menurut saya masih layak untuk di hold untuk teman-teman sudah punya dan masih on track menurut saya untuk menuju target di 850. Dan ini merupakan target take profit karena apabila beberapa kali kita lihat selalu kesulitan untuk melewati 850. Jadi bisa pertimbangkan take profit di sekitar range harga 850 apabila ternyata minggu depan berhasil naik tapi beberapa kali mencoba break masih gagal. Atau teman-teman mau trailing stop di 800, selama masih kuat di 800, teman-teman bisa di hold dengan target lebih jauh di 900 untuk target take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beli saham misalnya minggu depan menarik untuk dipantau karena walaupun turun ini ada akumulasi sehingga apabila minggu depan masih lanjut terkoreksi menuju 800, kita bisa coba tunggu di sekitar 800 untuk buy on weakness. Jadi wait and see dulu untuk apabila teman-teman belum entry. Untuk INKP jika kita lihat cara teknikal tidak sebagus ICBP maupun saham karena saat ini secara tren ini masih bergerak downtrend dan hari Jumat mungkin karena ada sentimen masuk ke IDX 30 INKP naik hampir 4% dan candlenya lumayan solid. Tapi tetap saja ini belum menandakan apa-apa karena sebelum juga sempat naik 4 hari tapi tetap ini belum terbentuk high low dan masih melanjutkan penurunan dan terbentuk low low. Dan saat ini untuk resisten kuat menurut saya untuk INKP saat ini ada sekitar zona 8000 sampai 8100 dan di atasnya baru ada resisten MA50 di 830. Apalagi untuk INKP bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini sebenarnya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terpantau hari Jumat melakukan akumulasi. Tapi secara keseluruhan 1 minggu terakhir ini terlihat asing sebenarnya masih distribusi. Jadi untuk INKP memang bisa masuk ke watchlist apabila teman-teman ingin coba pantau karena saat ini ada potensi untuk mencoba bangkit. Tapi ingat tetap pantau dulu, lihat apakah INKP minggu depan berhasil melewati 8000. Apabila berhasil naik di atas 8000, teman-teman ingin coba entry, misalnya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 8300. Apabila berhasil naik di atas 8000 atau minimal bisa bertahan di 8000, INKP saya lihat akan mulai sideways. Jadi bisa coba untuk swing trade dengan target jangka pendek di 8300 atau hold saja terus selama 8000 tidak terlewati kembali. Sehingga kedepannya selama masih kuat di 8000, INKP ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Tapi selama INKP minggu depan terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 8000 atau bertahan di 8000, maka cara pergerakan INKP masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan atau kembali turun menuju harga 7600. Dan sekarang kita coba analisa saham ESA yang keluar dari IDX 30. Jadi karena saham Pertamina kemarin baru saya analisa, jadi hari ini saya coba ganti dengan ESA. ESA bisa kita lihat sebelumnya berhasil rebound dari 500, satu naik, mencoba beberapa kali melewati garis MA50. Di sini bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun sempat beberapa kali candle hijau dan ditutup di atas garis MA50 dan sempat menyentuh 600 yang merupakan resisten berikutnya, tapi cara candle ini belum ada satupun mengkonfirmasi berhasil break garis MA50. Dan garis MA50 saat ini bisa kita lihat sekitar 575. Dan setelah gagal break bisa kita lihat ESA kembali menuju support psikologisnya di 500. Sehingga cara tren ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk ESA bisa kita lihat asing melakukan sedikit distribusi, 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi dan penurunan 4% lebih ini terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk ESA cara tren saya masih bisa di hold apabila teman-teman sudah punya saham ESA selama masih kuat di 500. Apalagi dalam 1 minggu terakhir ini ESA sudah turun lumayan dalam. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di 500. Apabila ESA minggu depan terpantau mengetes 500 masih bisa bertahan dan rebound, masih menarik untuk coba entry untuk swing trade atau trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 550 sampai target lebih jauh di garis MA50 di 575. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata ESA minggu depan lanjut turun di bawah 500. Apabila tembus, ESA berpotensi lanjut downtrend dan harga 500 akan menjadi resisten kuat ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.